Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai dividen, mulai dari cara menghitung dividen payout ratio, dividen yield, sampai ke laporan keuangan perusahaan. Ketika kita berbicara mengenai saham, tentunya kita sering mendengar mengenai return atau tingkat pengembalian. Bentuk return itu ada dua, yaitu pertama dividen dan capital gain. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dividen. Sebelumnya, apa itu dividen? Dividen merupakan pembagian keuntungan suatu perusahaan terhadap para pemegang sahamnya. Kita perlu meng-underline kata pembagian keuntungan. Tentunya, perusahaan yang berhak membagikan dividen adalah perusahaan yang mencetak laba bersih, di mana kalian bisa tahu perusahaan kalian beli itu sahamnya baik-baik saja, sering membagikan dividen, pertumbuhannya bagus. Kalian bisa tahu di histori pembagian dividennya. Nah, di sini pertama kalian bisa tahu di laporan keuangan perusahaan tersebut. Pertama, kalian download dulu laporan keuangannya, lalu masuk ke laporan laba rugi, dan kalian lihat laba tahun berjalannya. Jadi laba tahun berjalan tahun 2020, ini saya mengutip di Sido muncul, sekitar 934 miliar. Nah, kalian juga mencari di laporan ekuitas dan dividen cash-nya. Lalu bisa mencari detailnya pada nomor 20 ini. Jadi dirinciin tentang dividen dan kebijakan dividen. Lalu, kalian juga bisa mencari ringkasan dividen di websitenya IDF. Pertama, kalian buka dulu situsnya website IDF, lalu kalian ke data pasar, ringkasan performa perusahaan tercatat, kalian tulis kode saham yang akan kalian cari atau kalian investasikan untuk mengetahui dividennya itu, lalu di sini ada dividen announcement, lengkap ya, dari mulai bentuk dividennya itu, dividen cash-nya atau dividen share. Di sini juga data historis dari tahun ke tahunnya ditampilkan. Lalu yang ketiga, kalian bisa tahu di websitenya Kisei. Nah, sama aja ya. Hal lain yang tak kalah penting, jika kalian sebagai investor saham ingin mendapatkan dividen, kalian itu berhak membeli saham sebelum dividennya. Jadi, kalian berhak atas dividen perusahaan tersebut. Nah, di sini contoh pada perusahaan INPP, cum dividen adalah tanggal terakhir investor saham berhak mendapatkan dividen. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan dividen saham, contohnya perusahaan BBRI, INPP, beli sahamnya sebelum cum date-nya. Nah, di sini INPP itu cum date-nya itu 3 Juli 2018. Jadi, kalau kalian beli di tanggal 3 Juli 2018 sahamnya INPP, kalian masih berhak mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Kecuali kalian beli di tanggal 4, yaitu tanggal ex-dividen. Kalian tidak lagi berhak atas pembagian perusahaan tersebut. Nah, di sini lihat, kalau beli di sekuritas yang biasa itu namanya pasar reguler. Istilah lainnya recording date, yaitu tanggal dilakukannya pencatatan pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen. Jadi, misalnya nih, Sarah berhak mendapatkan dividen membeli saham A sebanyak 100 lembar saham. Tanggal pembayaran dividen, yaitu pada tabel di atas, jatuh pada tanggal 27 Juli 2018. Artinya, dividen tunai dalam bentuk rupiah yang diberikan oleh emiten berkode saham INPP akan mentransfer dividen tunai ke rekening efek investor yang sudah terdaftar di recording date-nya. Kalian juga perlu tahu kalau dividen itu dibagikan tidak hanya dalam bentuk tunai, tetapi juga dalam bentuk lembar saham. Misalnya, perusahaan X memberikan dividen dalam bentuk dividen saham. Nah, ini contohnya
Perusahaan berkode ASRM, PT Asuransi Ramayana Tbk. Perusahaan ini memberikan dividen saham kepada para pemegang sahamnya. Saya gambarkan seperti ini. Tadinya Sarah itu punya 100 lembar saham A. Ketika perusahaan membagikan dividen saham sebanyak 3 lembar saham, pemilikan Sarah menjadi 103 lembar saham di perusahaan A. Lalu, mengapa perusahaan membagikan dividen saham? Dividen saham itu umumnya diberikan jika posisi kasnya tidak memungkinkan untuk membagikan dividen tunai. Selain itu, dividen saham juga dapat meningkatkan jumlah saham yang beredarnya. Nah, di sini juga saya menampilkan cara menghitung dividen. Contohnya, Bimo adalah investor saham yang memiliki 86 lot atau 8.600 lembar saham PT Adaro Energi. Suatu ketika, Adaro memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 85 per lembar sahamnya. Berapa dividen yang diterima Bimo? Jadi, dividen ini belum dipotong dengan pajak. Pajaknya itu 10% ya. Dividen sebelum pajak 8.600 lembar dikalikan 85 sama dengan 731.000. Dividen setelah pajaknya 731.000 dikalikan 10% sama dengan uang diterima Bimo 657.900. Contoh kedua, cara menghitung dividen payout ratio. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memiliki laba bersih sebesar 2,4 triliun pada 2020 dan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 835. Dengan rumus dividen dibagi laba bersih tersebut, dividen payout ratio PTBA sebesar 35%. Cara menghitung dividen payout ratio-nya, rumusnya itu dividen dibagi dengan laba bersihnya. Maka 835 dibagi dengan 2,4 triliun sama dengan 35%. Berarti pada tahun 2020 PTBA membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih kepada pemegang sahamnya. Sisa 65% itu menjadi laba ditahan untuk digunakan PTBA sebagai modal usahanya. Maka dividen PTBA adalah sebesar 74,69 per lembar sahamnya. Nah, untuk mengetahui dividen per lembar saham itu, dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Kita perlu mengetahui jumlah saham beredarnya pada laporan keuangan perusahaannya atau di websitenya IDX. Yang tak kalah penting adalah dividen yield. Untuk menghitung tingkat pengembalian dari dividen terhadap investasi saham yang dimilikinya berdasarkan harga pasar. Cara menghitung dividen yield adalah sebagai berikut. Rumusnya itu dividen per saham dibagi dengan harga pasar per saham. Jika dihitung dengan harga saham PTBA, jadi kita cari dulu harga pasar saham PTBA-nya. Nah, ini saya menggunakan harga PTBA pada tanggal 11 Mei 2021. Jadi, 74,69 dibagi dengan 2.280, harga pasarnya sama dengan 3,27%. Dengan dividen yield sebesar 3,27%, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian dari dividen bagi investor PTBA adalah 3,27% di tanggal 11 Mei 2021. Dividen yield dan dividen payout ratio menjadi dua rasio keuangan yang sering diperhatikan oleh investor sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Tapi kita harus tahu bahwa kedua rasio ini tuh tidak selalu berkorelasi positif. Contohnya, perusahaan dengan DPR tinggi biasanya diindikasikan memiliki beberapa hal seperti harga sahamnya sudah naik atau perusahaan blue chip. Perusahaan blue chip itu cenderung memiliki saham yang sudah tinggi
sehingga dividen yield-nya itu menjadi rendah, seperti pada perusahaan Sido Muncul, BCA. Nah, harga sahamnya kan tinggi, tapi DPR-nya Sido Muncul bisa membagikan 100% dari laba bersihnya kepada pemegang saham. Jadi, nggak ada laba ditahan. Sesuai dengan rumusnya dividen, laba bersih dikurangi laba ditahan. Nah, laba ditahan adalah laba yang ditahan perusahaan untuk membiayai ekspansinya di masa mendatang. Lalu, jika laba ditahan ini akan menghasilkan laba di masa depan, mana yang lebih baik, dividen kecil atau sebaliknya? Bagi pemegang saham, mana yang lebih baik, jumlah dividen yang besar atau yang kecil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membagi investor menjadi dua tipe. Investor dengan jangka pendek tentu mengharapkan dividen yang besar, sedangkan investor yang berorientasi jangka panjang tidak keberatan nih dengan dividen yang lebih kecil selama perusahaannya dapat berekspansi. Setelah kita membahas cara menghitung DPR, sekarang saya akan jelaskan apakah yang dimaksud dengan dividen payout ratio. DPR adalah persentase dividen terhadap laba bersih perusahaan. Seperti di sini pada perusahaan Sido Muncul memberikan 100% dividen kepada pemegang sahamnya. Apakah perusahaan seperti Sido atau Unilever tidak melakukan ekspansi? Umumnya perusahaan yang DPR-nya tinggi memiliki jumlah kas yang besar, sehingga perusahaan tidak lagi membutuhkan laba untuk ditahan. Untuk perusahaan yang memiliki dividen payout ratio yang kecil, umumnya adalah perusahaan yang sedang dalam masa ekspansi, sehingga membutuhkan dana untuk membiayai ekspansinya. Rata-rata, perusahaan yang memberikan dividen yield yang tinggi, harga sahamnya akan mengalami kenaikan, terutama saat menjelang pengumuman dividen. Kalau digambarkan, misalnya perusahaan PTX memberikan dividen yield 8%. Kita sebagai trader pasti tergiur untuk membeli saham PTX ini. Dimana mendapatkan dividen itu kan udah pasti. Jika kita terakhir beli di Kumdet-nya, terus 8% itu kalau kita hitung-hitung lebih besar dari return deposito berjangka 1 tahun. Ketika peminat beli PTX menjadi banyak, hukum supply dan demand, harga saham pasti naik, namun kalian jangan terperangkap dengan dividen trap. Misal nih, beli di Kumdet, jual di XDET atau di recording debt, cuma buat dapetin dividennya. Tapi tiba-tiba harga sahamnya tuh turun lebih dari 8%. Kan percuma ya. Mana yang lebih penting, dividen payout ratio atau dividen yield yang lebih tinggi? Jawabannya adalah dividen yield. Karena ini berkaitan dengan harga saham yang kita miliki. Tentunya lebih menyukai perusahaan yang memberikan tingkat return yang lebih besar. Perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki DPR tinggi akan memiliki dividen yield yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang DPR-nya tinggi, harganya cenderung lebih tinggi sehingga yield-nya rendah. Sesuai dengan rumus, dividen per saham dibagi dengan harga pasar per sahamnya, dan suatu perusahaan dikatakan memiliki dividen yield yang tinggi jika di atas 5%. Mungkin sekian pembahasan mengenai dividen saham. Semoga dapat bermanfaat and see you next time.